Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online saya. Pada kesempatan ini adalah pertama kali pertemuan kita di pelajaran materi tentang IPA di kelas 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu materi awal, yaitu materi tentang pengukuran. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai pengukuran, saya punya pertanyaan dulu. Misalnya saya ada dua buah tongkat, yaitu tongkat A dengan tongkat B. Saya ingin menyuruh kalian mengukur berapakah panjang dari tongkat A. Dalam hal ini kalian tidak memiliki alat ukur. Maka apa yang kalian lakukan? Tentu mengukurnya dengan si tongkat B. Misalnya dari hasil pengukuran yang ada, ya misalnya dari hasil pengukuran yang ada bahwa diperoleh panjang dari tongkat A ke B itu sama dengan misalnya 3 kali dari tongkat B. 3 kali tongkat B. Ya, jadi saya ulangi biar lebih paham. Ya, saya ulangi. Ya. Misalnya di sini kalian disuruh mengukur panjang suatu tongkat. Ya, disuruh mengukur panjang suatu tongkat dengan menggunakan tongkat lain, yaitu tongkat B. Yaitu di sini ada dua tongkat A dengan tongkat B. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan cara membandingkan, ya enggak? Membandingkan antara panjang tongkat A dengan panjang tongkat B. Setelah dibandingkan, ternyata panjang dari tongkat A itu sama dengan 3 kali tongkat B. Jadi kalau kita jejer tongkat B ini sebanyak 3 kali, maka panjangnya sebanding atau sama dengan tongkat A. Nah, tanpa sadar yang kalian lakukan tadi adalah suatu kegiatan yang merupakan pengukuran. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Yaitu ya, pengukuran adalah kegiatan membandingkan. Kegiatan membandingkan satu benda dengan alat ukurnya. Yaitu kegiatan untuk membandingkan satu benda dengan alat ukurnya atau pengukurnya. Jadi, misalnya ketika nanti di sini contoh lain, ya contoh lain, misalnya contoh lain, kalian disuruh mengukur luas suatu bidang tanah, misalnya. Ya, ini ada luas suatu bidang tanah atau luas suatu bidang tanah ya. Ya, suatu bidang tanah. Maka yang kalian lakukan adalah mengukurnya dengan meteran, kan? Mengukurnya dengan meteran. Ya, berarti setelah diukur dengan meteran dari sini ke sini, misalnya panjangnya 10 meter. Ya, panjangnya 10 meter. Berarti kalian membandingkan panjang meteran dengan panjang lahan. Gitu kan gitu. Misalnya panjangnya 10 meter. Berarti kalian membandingkan antara panjang meteran atau membandingkan panjang meteran sehingga muncul angka pada meteran 10 meter dengan panjang tanah. Berarti kalian sudah melakukan suatu pengukuran. Maka tadi apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan suatu benda dengan alat ukurnya. Misalnya tadi tongkat, kalian mengukur tongkat besar dengan tongkat kecil. Panjang tongkat besar adalah 3 kali tongkat B. Berarti kalian sudah mengukur tongkat A dengan membandingkannya dengan tongkat B. Misalnya lagi, kalian disuruh mengukur luas suatu tanah. Ya, luasnya 10 meter, panjangnya 10 meter. Berarti kalian sudah membandingkan panjang pada tanah atau panjang tanah tersebut, panjang lahan tersebut dengan meteran yang kalian pegang. Maka tanpa sadar kalian sudah melakukan satu proses kegiatan fisika yang disebut dengan istilah pengukuran. Kemudian
Ya, kemudian dalam suatu pengukuran itu dikenal juga ada istilahnya dengan besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Yaitu segala sesuatu yang bisa diukur atau segala sesuatu yang bisa dihitung. Contohnya, misalnya kalian memiliki tongkat tadi seperti ini. Tongkat ini berapa panjangnya? Bagaimana kira-kira kalau model seperti itu? Jadi kalian punya tongkat, tongkat ini berapakah panjangnya? Maka yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan adalah harus mengukurnya dengan penggaris. Nah, mengukurnya dengan penggaris. Itu kan? Karena karena untuk mengetahui panjang kita harus melalui proses yaitu dengan cara mengukurnya dengan penggaris, maka panjang merupakan suatu besaran. Ya, ngerti ya logikanya. Jadi saya ulangi. Misalnya kalian punya sebuah tongkat. Pertanyaannya, berapakah panjang tongkat tersebut? Maka untuk mengetahui panjangnya, kalian harus mengukurnya dengan penggaris. Ya enggak? Nah, karena untuk mengetahui panjang, kalian harus melalui suatu proses yang disebut dengan istilah pengukuran, maka panjang dikatakan sebagai suatu besaran. Contoh lain, misalnya di sini ada satu plastik gula. Ya, berapakah masanya? Ya, berarti kalau ditanya masa, berarti yang kalian lakukan yaitu dengan cara mengukurnya dengan cara menimbang. Karena untuk mengetahui nilai suatu massa itu harus diperoleh dengan cara menimbang. Ya. Karena untuk mengetahui nilai suatu massa, kalian harus mengukurnya. Maka massa merupakan suatu besaran. Karena sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa besaran tadi adalah segala sesuatu yang bisa diukur atau dihitung. Seperti itu. Nah, contoh lain. Terakhir, misalnya tadi, contohnya kalian disuruh menghitung luas sekolahnya. Ya. Untuk mengetahui luasnya, ya, berapakah luasnya? Ya, berapakah luasnya? Nah, itu. Untuk mengetahui berapa luasnya, berarti kalian harus mengukur panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya. Kenapa? Karena luas itu merupakan hasil kali dari panjang dan lebar. Ya, hasil kali dari panjang dan lebar, maka muncullah luas. Nah, karena untuk mengetahui luas, ya, kalian harus menghitung antara panjang dengan lebar, maka luas merupakan juga suatu besaran, tapi besaran yang diperoleh dengan cara perhitungan atau besaran yang diperoleh dengan cara menghitungnya. Nah, jadi saya ulangi bahwa tadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur atau dihitung. Jadi untuk memperoleh suatu besaran dapat dilakukan pengukuran, misalnya seperti panjang. Nah, karena mengetahui panjang dengan cara mengukur, maka panjang merupakan suatu besaran. Massa contohnya, massa diperoleh dengan cara mengukurnya melalui proses menimbang, maka massa merupakan besaran yang diperoleh dengan cara diukur. Sedangkan luas adalah suatu besaran yang mana prosesnya dengan cara menghitung panjang dan lebar. Berarti walaupun dihitung, luas juga merupakan suatu besaran, yaitu besaran yang diperoleh dengan yang diperoleh dengan cara proses perhitungan seperti itu. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah tahu bahwa besaran itu ada yang diperoleh dengan cara diukur, ya kan? Kemudian ada juga yang diperoleh dengan cara dihitung, ya, diperoleh dengan cara dihitung. Maka selanjutnya besaran yang diperoleh dengan cara diukur, ya, diperoleh dengan cara diukur itu selanjutnya dengan cara diukur besaran yang diperoleh atau cara untuk mengetahui besaran itu dengan cara diukur
maka itu disebut dengan besaran pokok. Jadi saya ulangi, tadi di awal kita sudah singgung bahwa yang namanya besaran itu ada yang diperoleh dengan cara diukur dan ada yang diperoleh dengan cara dihitung. Yang mana besaran yang diperoleh dengan cara diukur itu disebut dengan besaran pokok. Misalnya apa? Misalnya ada panjang tadi kan. Panjang, kemudian ada lebar, ada waktu, dan lain sebagainya. Kemudian besaran yang diperoleh dengan cara dihitung, itu disebut dengan istilah besaran turunan. Besaran turunan. Ya. Jadi besaran yang diperoleh dengan cara diukur itu disebut dengan besaran pokok, sedangkan besaran yang diperoleh dengan cara dihitung itu disebut dengan istilah besaran turunan. Nah, itu. Ya, ini adalah contoh dari besaran pokok. Meliputi apa saja? Yaitu meliputi panjang. Bagaimana caranya kita mengetahui panjang? Yaitu dengan cara diukur, ya enggak? Masa dengan cara apa? Diukur dengan timbangan. Waktu, caranya seperti apa? Diukur dengan stopwatch atau jam. Suhu, dengan cara diukur menggunakan termometer. Nah, di sini ada satuan internasional. Satuan internasional ini adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Artinya kalau panjang satuannya pasti meter. Ya, massa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon dan lain sebagainya. Nah, ini adalah besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok. Lah kalau besaran turunannya seperti apa, Pak? Nah, besaran turunan yang seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan besaran turunan. Ya, besaran turunan, jadi apa? Besaran yang diperoleh dari hasil pengukuran. Berarti apa saja besaran turunan? Yaitu ada gaya, massa jenis, usaha, tekanan, percepatan, luas, kecepatan, dan juga volume. Nah, ini adalah contoh dari besaran turunan. Nah, jadi saya ulangi lagi. Besaran itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Ya, besaran pokok adalah besaran yang diperoleh dari hasil pengukuran, besaran yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan yang disebut dengan yang dinamakan besaran turunan adalah besaran itu yang diperoleh dari hasil perhitungan. Ya. Jadi besaran itu ada dua, ada besaran pokok yang diperoleh dari hasil pengukuran dan besaran turunan yang diperoleh dari hasil perhitungan. Ya, itu tadi pembahasan tentang besaran. Jadi sudah ada dua pembahasan kita ya. Ada yang pertama pengukuran, yaitu kegiatan untuk membandingkan benda yang diukur dengan alat pengukurnya. Kemudian ada besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dihitung. Dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok yang diperoleh melalui hasil pengukuran, misalnya panjang, massa, dan lain-lain. Ada besaran turunan yang diperoleh dari hasil perhitungan, misalnya gaya, massa jenis, ya, usaha, tekanan, percepatan, luas, volume, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tinggal satu pembahasan lagi pada materi ini, yaitu pembahasan mengenai satuan. Misalnya seperti ini ya. Saya punya angka 10. Kira-kira kalau saya tanya, ini maksudnya apa? Kalian paham enggak kalau saya tulis angka 10? 10 ini apa maksudnya? Kan enggak jelas. Tapi misalnya ya. Misalnya kalau saya tulis lagi di sini ya, 10 tapi ada huruf M. Kalau saya tanya ini maksudnya apa? Menyatakan apa? Berarti ini bisa diartikan untuk menyatakan panjang. Karena M ini berarti meter.
Meter berarti satuannya panjang. Misalnya di sini saya tulis lagi 10 kilogram. Kira-kira kalian tidak tahu enggak ini maksudnya apa? Tentu tahu, pasti nanti di sini yang kalian pikirkan adalah bahwa 10 kilogram ini adalah massa. Ya, massa, karena ada kata-kata kilogram. Misalnya saya tulis lagi di sini 10 menit. Berarti kalian pasti bisa menyimpulkan yang dimaksud 10 ini menyatakan sewaktu waktu. Nah, dia menyatakan suatu waktu. Maka panjang, maka meter, ya, meter, terus kilogram, terus sentimeter, terus kemudian ada menit. Itu yang disebut dengan istilah satuan. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan satuan? Satuan itu adalah sesuatu yang menjelaskan besaran. Ya, jadi kalau misalnya ada 10 meter, berarti besarannya itu 10, dan satuannya adalah meter. Jadi satuan adalah sesuatu yang menjelaskan besaran. Ya, tanpa ada satuan, besaran menjadi tidak bermakna, ya. Jadi satuan adalah sesuatu yang menjelaskan besaran. Ya. Nah, satuan adalah sesuatu yang menjelaskan besaran. Tanpa ada satuan, besaran tidak memiliki makna. Contohnya tadi 10. Kalau 10 saja kita tidak tahu, tidak ada artinya 10. Tapi kalau ditulis M meter, berarti 10 tadi memiliki makna, adalah ukuran panjang. Tanpa ada satuannya, besarannya tidak memiliki makna. Berarti kalau 10 meter, berarti besarannya 10, satuannya adalah meter. Satuan dibagi menjadi 2. Satuan itu terbagi atas, satuan terbagi atas yang pertama ada satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Apa satuan baku? Satuan baku itu adalah satuan yang apabila diukur oleh siapapun, hasilnya akan sama. Satuan baku adalah satuan yang apabila diukur oleh siapapun hasilnya akan sama. Misalnya meter. Ya, meter itu adalah satuan panjang. Artinya siapapun yang mengukur, jika mengukurnya dengan meteran, ya pasti akan sama. 1 meter panjangnya ketika saya ukur dengan meteran, ya ketika kalian mengukur juga pasti akan sama 1 meter. Tidak mungkin berubah jadi 10 meter ya, karena alat ukurnya sama. Misalnya lagi kilogram, misalnya menit. Ya 1 menit itu dimanapun,
Ya, di seluruh dunia ya 1 menit itu ada 60 detik. Misalnya jam, ya jam berarti dimanapun 1 jam ada 60 menit, ya, dan lain-lain. Jadi dimanapun kita mengukur, jika hasilnya sama, itu disebut dengan satuan baku. Lalu yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang bila diukur, satuan yang bila diukur oleh orang lain, hasilnya bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Misalnya apa? Misalnya ada jengkal, kemudian ada hasta, depa, dan lain-lain. DLL dan lain-lain. Ya. Ya, misalnya jengkal satu orang dengan satu yang lain kan tidak sama. Ada yang jengkalnya panjang, ya misalnya jarinya panjang, ya berarti jengkalnya lebih besar. Yang jarinya pendek, ya ukurannya akan lebih kecil, dan begitu seterusnya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan mengenai satuan. Jangan lupa disimak lagi videonya, diulang-ulang jika masih belum paham. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.